Diana menghela napas panjang sambil menyiapkan makan siang untuk anaknya Nara yang berusia 9 bulan. Di dapur kecil yang sepi, ia mengambil semangkuk kecil pure wortel dan mendudukannya di depan Nara. Sesekali Diana mencuri pandang ke jam dinding, menghitung berapa lama lagi ibu mertuanya akan datang ke rumah. Ketakutan akan kritik yang tak pernah berhenti membuat hatinya terus-menerus gelisah. Nara, seperti biasanya, menolak wortel yang diberikan oleh Diana. Setiap kali disuapi, anak kecil itu mengerutkan wajah dan memuntahkan makanannya kembali. "Ayo, sayang sekali lagi ya," suara Diana bergetar. Ia mencoba sabar, tapi lelah yang tak terucap membuat nada bicaranya goyah. Di saat itulah, pintu belakang terbuka dan masuklah ibu mertua Diana, Nyi Sari. Wanita paruh baya dengan sorot mata yang tajam itu memperhatikan Diana yang masih berusaha menyuapi Nara. "Wortel lagi? Kamu tahu dia tidak suka." Suaranya Sari terdengar tegas, nyaris seperti sebuah perintah. "Iya, Bu. Tapi dokter bilang, aku tidak paham kenapa kamu punya banyak masalah," potong Sari. Ia mendekati meja makan, memandang Diana dengan tatapan penuh penilaian. "Tidur jadi masalah, makan jadi masalah. Anak-anakku dulu mudah makan, tidur dan patuh." Diana merasakan dadanya mengencang. Kata-katanya Sari itu seperti jarum-jarum halus yang menusuk langsung ke hatinya. Ia mencoba menahan diri, tapi rasa sakit yang sudah lama dipendam tak dapat lagi dibendung. "Jadi mereka sama saja dengan robot, begitu?" jawab Diana dengan nada tajam yang jarang ia gunakan. Ia mengarahkan pandangannya ke wajah ibu mertuanya, mencoba menatapnya dengan berani. "Di mana aku bisa dapat satu yang seperti itu?" Ruangan mendadak sunyi. Nyi Sari terdiam sejenak sebelum akhirnya berucap dengan suara yang lebih tajam, "Jangan bicara begitu pada ibumu sendiri. Kamu tidak tahu apa yang aku lalui dulu. Semua harus sempurna. Tidak boleh ada yang tahu kami sedang susah." Diana menatap ibu mertuanya. Rasa amarah bercampur kepedihan memenuhi dadanya. Ia ingin berkata banyak hal, ingin mengutarakan betapa ia merasa tertekan oleh standar ibu mertuanya. Tapi ia tidak tahu bagaimana memulainya. Segala sesuatu yang dikatakan selalu salah di matanya Sari. "Bu," suara Diana bergetar. "Aku bukan ibu. Aku ingin melakukan semuanya dengan caraku sendiri." Nyi Sari menggeleng pelan, namun nadanya tegas. "Kamu salah, Diana. Kamu hanya mempersulit hidup suamimu dengan cara ini. Kamu tahu kan bagaimana lelahnya dia setelah bekerja? Dia butuh dukungan dari istrinya, bukan masalah baru setiap hari." Perkataan itu menusuk dalam. Diana merasa tidak didengar, tidak dipahami. "Ibu, aku tidak bermaksud memberatkan dia. Aku hanya ingin suamiku mengerti bahwa..." "Berhenti menyalahkan keadaan." "Nih," Sari menaikkan suaranya, membuat Diana terhenyak. "Kamu harus bisa mengatasi semua ini sendiri. Aku dulu melakukannya untuk 4 anak, tanpa banyak mengeluh. Kenapa kamu tidak bisa?" Diana menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan, tapi hatinya tidak sanggup lagi menanggung perasaan ini sendiri. Malam harinya, Diana menunggu suaminya Andi di ruang keluarga. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat pintu terbuka dan Andi masuk, wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Diana mencoba tersenyum, meski hatinya kacau. "Kita perlu bicara," ucap Diana pelan, suaranya terdengar berat. Andi menghela napas, melepaskan sepatunya. "Nanti saja Diana, aku capek. Tapi ini penting." Diana mencoba menguatkan diri. Ia tahu jika tidak sekarang, ia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengatakan hal ini. Tentang ibu dan cara dia memperlakukan aku. Andi berhenti sejenak, mengerutkan alisnya. "Lagi-lagi ibu, apa kamu tidak bisa menerima dia sebagaimana adanya?" Masalahnya bukan menerima atau tidak. Diana merasa frustrasi. "Masalahnya, ibu selalu membuat aku merasa tidak cukup baik, seolah-olah aku gagal sebagai istri dan ibu. Dia hanya ingin yang terbaik untuk kita, Diana." "Yang terbaik?" Diana tersenyum pahit. "Yang ibu inginkan adalah aku jadi persis seperti dia. Tapi aku bukan dia, Andi. Aku ingin kita menjalani rumah tangga ini dengan cara kita sendiri." Andi hanya terdiam, mengalihkan pandangannya. Diana merasakan hatinya semakin remuk. Suaminya, orang yang seharusnya berdiri di sisinya, malah memilih diam. "Kamu bahkan tidak mau mendengarkan aku." Suara Diana mulai pecah. "Aku capek, Diana," jawab Andi. "Kamu selalu membuat masalah jadi besar. Mungkin kalau kamu bisa lebih sabar seperti ibu, semuanya akan lebih mudah." Kata-kata itu adalah puncak dari segala penderitaan Diana. Ia menatap Andi dengan mata yang basah, merasa benar-benar tak berdaya. Di dalam rumah yang terasa begitu besar, Diana merasa dirinya begitu kecil dan sendirian.
Hari itu, Diana memutuskan untuk tidak lagi memendam perasaannya. Ia menyadari bahwa semakin ia menahan diri, semakin dalam rasa sakit yang tertanam dalam hatinya. Diana duduk di ruang tamu sambil menatap jendela, menunggu Andi pulang dari kerja. Anak mereka, Nara, sedang tertidur di kamar, memberikan waktu sejenak bagi Diana untuk merenung. Langkah Andi terdengar di depan pintu. Pintu terbuka dan Andi masuk. Wajahnya tetap memancarkan kelelahan yang sama setiap harinya. Diana bangkit, mempersiapkan dirinya untuk percakapan yang sulit namun tak terelakkan. "Andi," Diana memulai, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. "Kita perlu bicara." Andi menoleh, menghela napas seolah tahu apa yang akan dihadapinya. "Apalagi sekarang, Diana. Aku merasa tidak ada yang mendukungku di sini," ucap Diana, suaranya mulai bergetar meski ia mencoba mengendalikannya. "Kamu bicara soal ibu lagi?" Andi menyandarkan tubuhnya di sofa, tampak lelah sebelum percakapan bahkan dimulai. "Ini bukan hanya tentang ibu," Diana mencoba meyakinkannya. "Ini tentang kita, tentang perasaan yang tidak pernah kamu coba mengerti." Andi meremas dahinya. "Diana, aku benar-benar capek dengan semua ini. Setiap hari kamu selalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Kamu tahu ibu seperti apa, tapi kamu tetap menentangnya." Diana mengatur napas, hatinya terasa sesak. "Aku tidak menentang, Andi. Aku hanya ingin dipahami. Ibu selalu memaksakan pandangannya padaku, dan kamu tidak pernah berusaha untuk melindungi aku. Aku melindungi kamu dengan tidak membiarkan hal-hal kecil seperti ini merusak pernikahan kita," balas Andi dingin. Diana merasa darahnya mendidih. Ia ingin berteriak, tapi menahannya. "Kamu pikir ini hal kecil?" Matanya mulai berair, suaranya bergetar menahan emosi. "Setiap hari aku harus mendengar kritik yang sama, seakan-akan aku bukan istri yang baik, bukan ibu yang baik. Dan kamu hanya diam saja." "Diana." Andi mencoba memotong, tapi Diana tidak mau menyerah kali ini. "Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa pada ibu, Andi. Kamu membiarkan dia berbicara seolah-olah aku ini hanya seorang pengasuh anak yang tidak tahu apa-apa." Diana menahan tangis yang mendesak keluar. Andi terdiam, bingung harus berkata apa. Ia tahu Diana terluka, tapi ia merasa terjebak di antara istri dan ibunya, tidak mampu menenangkan keduanya. Hari-hari berlalu dengan percakapan singkat yang selalu berakhir tanpa solusi. Diana semakin tenggelam dalam perasaannya yang terisolasi. Nyai Sari semakin sering mengunjungi rumah mereka. Setiap kedatangannya meninggalkan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang menumpuk di hati Diana. Suatu sore, ketika Diana sedang mengganti popok Nara, Nyai Sari datang tanpa pemberitahuan. Wanita itu langsung menuju ke dapur, seolah-olah rumah ini masih miliknya. "Diana, kenapa Nara tidak memakai bedak bayi?" tanya Nyai Sari tiba-tiba. "Dokter bilang bedak bayi bisa menyebabkan iritasi, Bu," jawab Diana dengan hati-hati. "Dulu anak-anakku semua pakai bedak, dan mereka baik-baik saja," saut Nyai Sari dengan nada yang tak menyisakan ruang untuk diskusi. "Kamu terlalu banyak mendengarkan orang lain, tidak percaya pada naluri sebagai seorang ibu." Diana menahan napasnya, mencoba menenangkan diri. "Ini bukan soal naluri, Bu. Ini soal, setidaknya aku tahu apa yang terbaik untuk anak-anak. Aku membesarkan 4 anak, Diana, dan mereka semua baik-baik saja," kata Nyai Sari, menghentikan Diana dengan tatapan tajam. Diana merasakan amarah menyala di dalam dadanya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada gunanya. Diana tahu, bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah cukup baik di mata Nyai Sari. Malam harinya, Diana mencoba mencari ketenangan di dalam kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memegang sebuah buku yang tak mampu ia baca. Pikirannya terpecah-pecah, hatinya terasa berat. Ketika Andi masuk ke kamar, Diana merasa ketakutan yang selalu menghantui mulai kembali menyerang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Andi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih lembut dari biasanya. Diana hanya mengangguk, menahan air mata yang sudah sejak tadi menggenang. "Aku hanya lelah." Andi duduk di sebelahnya. "Diana, aku tahu kamu merasa terbebani. Tapi apa kamu tidak bisa mencoba untuk lebih memahami ibu?" Diana menoleh, matanya yang penuh kesedihan bertemu dengan mata Andi yang dingin dan bingung. "Mengerti?" Diana berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Setiap hari aku mencoba untuk mengerti. Tapi kapan aku akan dimengerti, Andi?" Andi tidak menjawab. Dia hanya menatap lantai, menghindari tatapan Diana. Suasana hening menyelimuti kamar mereka, membuat Diana merasa semakin jauh dari pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Diana akhirnya bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela dan menatap keluar. Malam itu terasa begitu sepi, begitu gelap, seolah memantulkan isi hatinya.
Kadang aku merasa kita ini orang asing di rumah sendiri, ucap Diana lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Andi. Di saat yang bersamaan, jauh di dalam dirinya, Diana mulai merasakan sesuatu yang retak. Hubungan yang pernah dibangun dengan cinta, kini mulai goyah karena beban yang tak terlihat namun nyata. Ibu mertua, suami, dan dirinya sendiri, semuanya terjebak dalam pola yang sudah ada bertahun-tahun. Dan Diana merasa semakin sulit untuk melarikan diri. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit dengan semburat jingga yang perlahan-lahan berubah menjadi gelap. Diana duduk di teras belakang, menatap kosong ke halaman. Semilir angin sore menerpa wajahnya, tetapi tidak ada rasa damai yang bisa ia rasakan. Pikirannya penuh dengan percakapan yang tak pernah selesai, masalah yang tak pernah usai, dan harapan yang semakin memudar. Nyang Sari kembali datang ke rumah hari itu, membawa serta perasaan tegang yang selalu ia tinggalkan. Diana mendengar suara mobil ibu mertuanya berhenti di depan rumah dan langkahnya yang khas saat memasuki ruang tamu. "Andi," teriaknya Sari dari ruang tamu. "Ibu membawakan kamu makanan kesukaanmu. Ayo, cepat makan sebelum dingin." Diana melangkah masuk ke ruang tamu dengan hati-hati, mencoba menyiapkan dirinya untuk apa yang mungkin akan terjadi. Naisari memandangnya sekilas, lalu melanjutkan berbicara dengan Andi yang duduk di sofa. "Ibu membuatnya sendiri pagi tadi. Kamu tahu, memasak itu seni, Diana," katanya Sari tanpa menoleh ke arah menantunya. Diana hanya tersenyum tipis, lalu menuju ke dapur untuk menyiapkan makan malam Nara. Ia mencoba menutup telinga dari percakapan yang membuat hatinya perih, tetapi setiap kalimat yang diucapkannya, Sari seolah menusuk langsung ke hatinya. Ia tahu, meskipun terselubung, kritik itu selalu diarahkan padanya. "Aku harap kamu bisa belajar dari Ibu Diana. Lihat saja betapa bahagianya Andi ketika mencicipi masakan ibu," katanya Sari sambil tersenyum puas ke arah Andi. Diana merasakan tangannya mulai gemetar. Ia ingin berkata sesuatu, ingin membela diri, tetapi rasa takut akan reaksinya Sari menahannya. Ia tahu apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, Andi hanya duduk diam, tidak menanggapi. Ia menikmati masakan ibunya tanpa menyadari luka yang dalam di hati Diana. Diamnya Andi adalah penegasan bahwa Diana harus melawan semua ini sendirian. Malam itu, setelah Nara tertidur, Diana duduk di tepi ranjang dan menatap Andi yang sedang sibuk dengan ponselnya. Ia sudah tidak tahan lagi. Diana merasa dirinya semakin tenggelam dalam lautan ketidakpastian. Tidak ada jangkar untuk menyelamatkannya. "Kita tidak bisa terus seperti ini." Suara Diana terdengar lemah namun tegas. Andi menoleh, tampak bingung. "Apa maksudmu?" Aku merasa tidak punya suara dalam rumah ini," ucap Diana, mencoba mengendalikan emosinya yang memuncak. Andi menghela napas. "Diana, ini sudah terlalu sering kita bahas. Kamu hanya perlu belajar lebih sabar." "Sabar?" Suara Diana mulai meninggi, dan air matanya tak lagi bisa dibendung. "Aku sudah mencoba sabar, Andi. Aku sudah mencoba mengerti, mencoba mengikuti apa yang ibu mau. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri." Andi terdiam, lalu kembali menundukkan kepalanya. Diana tahu suaminya tidak mengerti atau mungkin tidak mau mengerti. "Kamu tahu, Andi," suara Diana kini terdengar serak. "Aku bukan hanya istri yang harus melayani. Aku juga seorang manusia yang punya perasaan. Aku ingin didengar, dihargai, dan dianggap penting." Andi akhirnya mendongak, matanya menatap Diana seolah mencari jawaban yang tidak ia temukan. Aku tidak tahu harus bilang apa, Diana. Kamu selalu merasa ibu menyalahkanmu. Padahal dia hanya ingin membantu." "Bantu?" Diana menggelengkan kepala, senyum pahit tersungging di bibirnya. "Apa yang ibu lakukan bukan membantu. Ibu memaksakan caranya padaku, seolah-olah aku ini boneka yang bisa diprogram." Beberapa minggu kemudian, Diana dan Andi menghadiri acara keluarga besar di rumah Nyam Sari. Ruang tamu dipenuhi oleh suara tawa dan percakapan para anggota keluarga. Diana berdiri di sudut, merasa asing di tengah keramaian. Setiap kali Nyar Sari berbicara, Diana merasa seolah-olah semua mata tertuju padanya. "Andi," panggilnya Sari dengan suara nyaring di hadapan semua orang. "Kenapa Nara kurus sekali? Dulu kamu waktu kecil gemuk dan sehat. Ibumu pasti tidak telaten merawatnya." Beberapa orang tertawa kecil, sementara yang lainnya mencoba mengalihkan pembicaraan. Tetapi bagi Diana, kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan pertahanannya. Ia merasakan wajahnya memanas, dadanya bergemuruh dengan amarah dan rasa sakit yang terpendam. "Bu!" Suara Diana tiba-tiba terdengar di ruangan yang ramai itu. Semua orang terdiam, menatap ke arah Diana dengan pandangan terkejut.
Nyi Sari menatap Diana dengan mata terbuka lebar. Apa Diana? Ibu tidak tahu apa-apa tentang aku dan Nara, ucap Diana suaranya bergetar. Setiap kali ibu bicara seolah-olah aku ini tidak tahu cara merawat anakku sendiri. Aku sudah cukup mencoba, Bu, tapi ibu tidak pernah melihat usaha aku. Andi mencoba menyela, tetapi Diana mengangkat tangannya, menahan suaminya untuk berbicara. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri sebagai seorang ibu, bukan hanya tiruan dari ibu, lanjut Diana dengan air mata yang mulai mengalir. Aku bukan robot, Bu. Aku ingin Nara tumbuh bahagia dan merasa dicintai, bukan hidup dengan beban yang sama seperti yang aku rasakan sekarang. Nyai Sari menatap Diana dengan wajah bingung dan tidak percaya, seolah tidak pernah menduga Diana akan berani berbicara seperti itu di hadapan keluarga besar. Andi, bawa istrimu keluar, kata Nyi Sari akhirnya dengan nada tajam. Diana merasa dadanya semakin sesak. Andi menunduk, menghindari tatapan semua orang. Diana tahu suaminya tidak akan membelanya. Di tengah keheningan yang mencekam, Diana melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan semua orang dengan perasaan hancur. Malam itu, Diana menangis sendirian di dalam kamar Nara. Ia memandangi wajah anaknya yang tertidur dengan tenang, merasakan perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan kepedihan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Hubungan yang ia bangun dengan cinta dan pengorbanan kini hanya menyisakan luka yang semakin dalam. Maafkan ibu, Nara, bisik Diana, menatap wajah mungil anaknya. Ibu ingin kamu tumbuh bahagia, tanpa rasa sakit yang ibu rasakan sekarang. Minggu demi minggu berlalu setelah peristiwa di rumah Nyai Sari. Diana dan Andi nyaris tidak saling berbicara kecuali soal urusan rumah tangga yang mendesak. Ruang di antara mereka yang dulu terisi dengan tawa dan kasih sayang kini menjadi jurang lebar yang penuh dengan kebisuan dan ketidakpahaman. Pada suatu malam, ketika Diana sedang menidurkan Nara, ia mendengar pintu depan terbuka dengan suara keras. Andi masuk, kali ini lebih lambat dari biasanya. Diana meletakkan Nara yang sudah terlelap ke tempat tidurnya dan berjalan keluar kamar. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat Andi duduk di sofa dengan kepala tertunduk, kedua tangannya meremas rambutnya sendiri. Andi, panggil Diana, mencoba mengendalikan perasaan cemas yang merayapi dadanya. Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas berat sebelum akhirnya mendongak, menatap Diana dengan pandangan lelah dan kecewa yang dalam. Apalagi yang salah sekarang? Tanya Diana, suaranya terdengar patah. Andi menggertakkan giginya, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dan kata-kata yang keluar begitu dingin. Ibu menangis tadi sore, kata Andi, suaranya bergetar menahan amarah. Dia bilang kamu tidak menghormatinya lagi. Diana hanya terdiam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Lagi-lagi ibunya. Lagi-lagi bukan tentang mereka, tapi tentang ibu mertuanya. Aku hanya ingin dihormati sebagai istri di rumah ini, Andi, ucap Diana dengan nada rendah. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaan ibu, tapi aku juga tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayangnya. Bayang-bayang? Balas Andi, suaranya mulai meninggi. Ibu sudah melakukan segalanya untuk kita. Dia hanya ingin membantu. Kenapa kamu selalu merasa diserang? Karena aku memang diserang. Suara Diana kini terdengar tegas. Setiap hari, setiap kali ibu datang, dia selalu mengkritik apa yang aku lakukan. Aku bukan ibu Andi. Aku bukan perempuan sempurna yang bisa melakukan segalanya tanpa keluhan. Andi menggelengkan kepala, frustrasi. Kenapa kamu tidak bisa mencoba lebih keras untuk beradaptasi? Kamu selalu menuntut Diana. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kata-kata itu menghantam Diana seperti tamparan keras di wajah. Ia merasa perih, terluka, dan bingung harus berkata apa. Bagaimana bisa Andi tidak melihat pengorbanan yang sudah ia lakukan selama ini? Andi, kamu tidak pernah melihat betapa kerasnya aku berusaha, kata Diana dengan suara bergetar. Aku berusaha untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik, menantu yang baik. Tapi setiap kali aku mencoba, aku hanya mendapatkan penilaian yang salah. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa lebih dingin dan kaku. Diana mulai menghindari pertemuan dengan Nyai Sari sejauh mungkin. Namun, ibu mertuanya semakin sering datang, seolah ingin mengawasi setiap langkah Diana. Setiap kali Neno Sari hadir, suasana rumah seolah diselimuti awan gelap yang penuh dengan ketegangan yang tidak terucap. Suatu sore, ketika Nyai Sari sedang mengunjungi mereka, Diana duduk di ruang tamu, diam saja sementara Nyai. Sari berbicara panjang lebar tentang pengasuhan anak. Di tengah-tengah percakapan, Nyai Sari menghela napas panjang dan menatap Diana dengan tatapan tajam.
Kamu tahu, Diana, katanya Sari akhirnya. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu akan begitu keras kepala. Kamu tidak seperti yang aku harapkan. Diana menggertakkan giginya, merasa dadanya semakin sesak. Apa maksud ibu? Tanyanya pelan, berusaha tetap tenang. Lihatlah rumah ini, lihatlah bagaimana kamu merawat Andi dan Nara. Nih, Sari berkata, nada suaranya penuh dengan kekecewaan. Andi tidak bahagia. Nara terlihat kurus. Apa kamu bahkan tahu bagaimana cara menjadi seorang istri yang baik? Kata-kata itu menjadi tetesan terakhir yang membanjiri kesabaran Diana. Seluruh tubuhnya bergetar, dan sebelum ia bisa mengendalikan dirinya, ia berdiri dengan cepat. Cukup! Diana akhirnya berteriak. Suaranya terdengar menggema di seluruh ruangan. Aku sudah cukup mendengar kritik dan penilaian dari ibu. Aku mungkin bukan istri atau ibu yang sempurna, tapi aku juga manusia, Bu. Nyi, Sari tertegun, tidak pernah menyangka Diana akan bereaksi seperti itu. Wajahnya memerah dan ia mencoba menjawab, tetapi Diana tidak memberinya kesempatan. Selama ini, aku hanya ingin merasa dihargai. Aku ingin suamiku mendukungku, bukan malah membiarkan aku disudutkan di rumahku sendiri. Diana melanjutkan dengan air mata yang mulai mengalir deras. Tapi tidak, setiap kali aku berbicara, aku selalu dianggap tidak tahu apa-apa. Ibu mungkin bisa melakukan semuanya sendirian, tapi aku bukan ibu, dan aku tidak ingin menjadi seperti ibu. Nyosari akhirnya bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam dengan kemarahan yang ditahan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Diana, katanya dengan nada rendah namun penuh ancaman. Kamu tidak tahu apa artinya menjadi istri dan ibu yang baik. Pada saat itu, Andi masuk ke dalam ruangan, tampak bingung melihat situasi yang kacau di depannya. Nyosari segera menghampiri Andi, suaranya berubah menjadi tangisan. Lihat ini, Andi, lihat bagaimana istrimu berbicara padaku. Aku hanya mencoba membantu, dan dia malah menghinaku seperti ini. Andi menatap Diana dengan wajah marah. Diana, apa yang kamu lakukan? Diana menatap suaminya dengan mata yang basah. Aku hanya mengakan apa yang selama ini aku rasakan, Andi. Kamu membuat ibu menangis. Suara Andi terdengar tegas, seolah-olah hanya itulah yang penting baginya. Apa kamu tidak peduli pada perasaanku? Tanya Diana dengan suara penuh putus asa. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan, selalu merasa tidak cukup baik, dan kamu hanya diam saja. Andi tampak bingung dan marah, seolah-olah tidak tahu harus berpihak pada siapa. Di satu sisi, ibunya menangis dengan penuh luka. Di sisi lain, istrinya yang semakin patah hati. Dan di tengah-tengah itu, Andi merasa terjebak. Cukup, seru Andi akhirnya. Aku tidak bisa terus seperti ini, Diana. Kamu harus bisa berkompromi. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Kompromi? Diana menatap Andi dengan mata yang penuh kekecewaan. Selama ini, aku yang selalu berkompromi. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Setelah pertengkaran besar itu, Diana dan Andi hampir tidak berbicara lagi. Keduanya hidup dalam keheningan yang penuh dengan ketidakpastian. Diana mulai berpikir bahwa mungkin pernikahan ini tidak bisa lagi diselamatkan. Andi tidak pernah berdiri di sisinya, dan Diana merasa dirinya semakin terasing di rumahnya sendiri. Malam itu, Diana duduk di kamar Nara, menatap anaknya yang tertidur dengan wajah polos. Hatinya hancur, merasa tak mampu melindungi Nara dari konflik yang sedang terjadi. Ia sadar bahwa jika ini terus berlanjut, Nara akan tumbuh dengan menyaksikan ketidakbahagiaan yang sama seperti yang dialaminya. Maafkan ibu, Nara, bisik Diana dengan air mata yang kembali mengalir. Ibu tidak bisa terus seperti ini. Ibu ingin kamu tumbuh dalam cinta, bukan dalam ketakutan dan rasa sakit. Waktu berlalu dengan cepat, membawa serta rasa sakit yang terus mengakar di hati Diana. Konflik yang selama ini terpendam mulai menggerogoti fondasi pernikahannya dengan Andi. Setiap hari terasa seperti pertempuran, baik di antara mereka maupun dalam diri Diana sendiri. Pada suatu malam, Diana sedang duduk di meja makan menunggu Andi pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun Andi belum juga kembali. Nara sudah tidur sejak 2 jam yang lalu, meninggalkan rumah dalam kesunyian yang menyesakkan. Diana duduk di sana dengan pikiran yang penuh keraguan dan kecemasan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin memberatkan hatinya. Ketika Andi akhirnya pulang, Diana menahan napas, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Andi meletakkan tasnya dengan lelah dan duduk di kursi seberang meja, tidak menyadari ekspresi penuh beban di wajah Diana. Andi, kita harus bicara, kata Diana, suaranya terdengar lemah namun tegas. Andi mengangkat alis tampak bingung. Sekarang, bukankah ini sudah terlalu malam? Ini penting, lanjut Diana.
Ia mencoba menjaga nadanya tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia merasa gemetar. Andi menghela napas, tanda ketidaksabaran yang sudah sering Diana dengar akhir-akhir ini. Apalagi yang salah? Diana menunduk, mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini seperti ini, Andi. Aku sudah berusaha, aku sudah berjuang, tapi aku tidak bisa terus bertahan." Andi terdiam sejenak, menatap Diana dengan pandangan terkejut. "Apa maksudmu?" Tanyanya dengan nada yang mulai terdengar khawatir. Diana mengalihkan pandangannya, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku sudah lelah. Setiap hari aku merasa seperti tidak ada yang mendengarkan atau menghargai apa yang aku lakukan. Aku merasa terasing di rumahku sendiri." Andi menggelengkan kepala, suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. "Kamu pasti bercanda kan? Kita bisa memperbaiki ini." "Bagaimana?" tanya Diana, menatap suaminya dengan mata yang penuh rasa sakit. "Bagaimana kita bisa memperbaikinya kalau setiap kali aku mencoba bicara, kamu selalu berpihak pada ibu?" Andi tampak tersinggung, suaranya meninggi. "Kamu selalu menyalahkan ibu atas semua ini. Kamu tidak bisa terus-menerus menganggapnya sebagai musuh." "Bukan soal menyalahkan Andi." Diana menahan napas, berusaha tetap tenang. "Aku hanya ingin kamu mendukungku. Aku ingin kamu melihat apa yang aku rasakan, dan bukan hanya membela ibu setiap kali dia mengkritikku." Andi terdiam, tak mampu memberikan jawaban yang bisa memperbaiki keadaan. Diana melihat kebingungan di wajah Andi, kebingungan yang selama ini menjadi dinding pemisah di antara mereka. Suaminya tidak pernah benar-benar mengerti, atau mungkin tidak pernah mau mengerti. "Jika kita terus seperti ini, aku takut." Suara Diana pecah. "Aku takut kita tidak akan pernah bisa menjadi keluarga yang bahagia." Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Diana dan Andi tidak lagi berbicara kecuali untuk hal-hal yang benar-benar mendesak. Diana sering terbangun di tengah malam, merenungi keputusannya dan merasakan kekosongan yang menghantui hatinya. Ia tahu, perceraian bukanlah jalan yang mudah, tetapi bertahan dalam pernikahan yang hampa juga bukan solusi. Di tengah kebimbangan ini, Diana memutuskan untuk bertemu dengan seorang konselor pernikahan. Ia berharap bisa menemukan jawaban atau setidaknya menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Namun, setiap sesi yang mereka hadiri hanya memperdalam luka di hatinya. "Kamu selalu menyalahkan ibu atas semua masalah kita," kata Andi suatu kali di tengah sesi konseling. "Aku tidak mengerti kenapa kamu tidak bisa menerima bahwa ibu hanya ingin membantu." Diana menggelengkan kepala, menatap Andi dengan tatapan penuh luka. "Bukan soal bantuan, Andi. Ini soal bagaimana aku selalu merasa tidak cukup baik di mata ibumu. Dan setiap kali aku mencoba membicarakannya, kamu tidak pernah ada di pihakku." Konselor mereka hanya mengangguk, mencoba membantu Diana mengekspresikan perasaannya. Tetapi Diana tahu bahwa Andi tidak mendengar apa yang sebenarnya ia katakan. Seolah-olah Andi sudah menutup telinganya terhadap setiap keluhan yang Diana sampaikan. Pada suatu pagi yang dingin, setelah malam yang penuh air mata, Diana membuat keputusan terakhirnya. Ia duduk di meja makan dengan Andi, mencoba menenangkan hatinya yang bergetar. "Andi," suaranya terdengar serak. "Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku ingin kita bercerai." Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang menyiksa. Andi terdiam, tampak seolah-olah baru saja mendengar sesuatu yang tidak nyata. Kamu tidak serius kan?" Tanyanya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Diana mengangguk perlahan, air mata mulai mengalir dari sudut matanya. "Aku serius, Andi. Aku sudah cukup mencoba dan aku tidak bisa lagi." Andi bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela dan memandang keluar dengan tatapan kosong. "Bagaimana dengan Nara?" Suaranya terdengar lemah. "Aku ingin kita tetap menjadi orang tua yang baik untuknya," jawab Diana, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin Nara tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan dan ketidakbahagiaan." Andi tidak menjawab, hanya berdiri di sana dengan punggungnya menghadap ke arah Diana. Ia terlihat rapuh, seolah-olah dunia yang ia kenal selama ini mulai runtuh. Namun, Diana juga merasakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya dari rasa sakit yang lebih dalam. Pada hari perpisahan mereka, Diana mengemas barang-barangnya dengan hati yang berat. Nara sedang bermain di halaman, belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Diana merasa hancur ketika ia harus menjelaskan pada anaknya bahwa ayah dan ibunya tidak akan tinggal bersama lagi. "Nara," kata Diana sambil memeluk anaknya erat, "ibu dan ayah akan tinggal di tempat yang berbeda,
tapi kami akan selalu mencintaimu." Nara hanya mengangguk polos, belum mampu memahami kenyataan yang menghantui kedua orang tuanya. Diana merasakan hatinya hancur melihat ekspresi bingung di wajah anaknya. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia tidak ingin Nara tumbuh dengan melihat konflik yang tidak berkesudahan. Ketika Diana akhirnya meninggalkan rumah itu, ia merasakan campuran antara kesedihan, kelegaan, dan ketakutan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya dan anaknya. Kehidupan baru Diana dimulai di sebuah apartemen kecil yang jauh dari rumah lamanya. Tempat tinggal ini sederhana, namun memberikan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Diana dan Nara menjalani hari-hari pertama dengan penyesuaian yang tidak mudah. Setiap sudut rumah baru itu mengingatkan Diana pada apa yang telah ia tinggalkan, namun juga memberikan harapan akan apa yang bisa ia bangun kembali. Di pagi pertama di apartemen barunya, Diana terbangun dengan perasaan hampa. Udara di sekitarnya terasa berbeda, dingin dan sunyi. Nara, yang belum sepenuhnya memahami perubahan besar ini, datang berlari menghampirinya. "Ibu, di mana ayah?" tanya Nara dengan polos. Pertanyaan itu menusuk hati Diana. Ia menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Ayah tinggal di tempat lain sekarang, sayang. Tapi ayah dan ibu akan selalu ada untukmu." Nara mengangguk, tampak bingung, namun menerima. Anak itu masih terlalu kecil untuk mengerti. Tapi Diana tahu bahwa suatu hari nanti ia harus menjelaskan semuanya dengan lebih jelas. Kehidupan baru dan luka yang belum sembuh. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun rasa sakit di hati Diana masih tetap ada. Setiap malam setelah Nara tidur, Diana seringkali duduk di dekat jendela, menatap keluar dan merenungi perjalanan yang telah ia lalui. Perpisahan dengan Andi menyisakan bekas luka yang dalam, meski Diana tahu itu adalah keputusan yang benar. Suatu malam, Diana sedang mengemasi buku-buku di rak ketika ia menemukan sebuah album foto pernikahannya. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya saat melihat senyum bahagianya dan Andi di hari pernikahan mereka. Semua kenangan itu, janji-janji manis yang pernah mereka ucapkan, kini terasa seperti bayangan yang jauh dan memudar. Diana duduk di lantai, memegang album itu dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Rasanya seperti dikhianati oleh waktu dan harapan. Seluruh mimpi yang pernah ia bayangkan bersama Andi, kini hanya tinggal puing-puing yang berserakan. Di saat-saat seperti ini, Diana seringkali bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku telah melakukan hal yang benar? Apakah aku membuat pilihan yang tepat? Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusannya adalah untuk kebaikan dirinya dan anaknya. Menemukan diri sendiri. Dalam bulan-bulan berikutnya, Diana memutuskan untuk mencari cara mengisi hidupnya dengan hal-hal positif. Ia bergabung dengan sebuah kelompok pendukung untuk para wanita yang juga mengalami perpisahan. Di sana, ia bertemu dengan wanita-wanita lain yang memiliki pengalaman serupa dan mulai merasa lebih diterima. Setiap pertemuan terasa seperti terapi bagi Diana karena ia bisa berbagi rasa sakitnya tanpa merasa dihakimi. Di salah satu sesi pertemuan, Diana duduk mendengarkan seorang wanita bernama Sarah yang menceritakan kisahnya. Sarah telah bercerai 2 tahun yang lalu dan kini menjalani hidup yang lebih bahagia. Diana merasa tersentuh oleh kekuatan Sarah dan terinspirasi untuk mulai menerima perubahannya. "Awalnya aku merasa seperti dunia runtuh," cerita Sarah. "Tapi setelah menerima keadaan, aku mulai membangun hidupku sendiri. Itu bukan perjalanan yang mudah, tapi itu mungkin." Kata-kata Sarah menjadi motivasi bagi Diana. Ia mulai memperbaiki diri, menerima kenyataan bahwa perpisahannya bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Hubungan dengan Andi. Meski sudah tidak bersama, Diana dan Andi berusaha menjaga hubungan baik demi Nara. Mereka berbagi waktu untuk bersama anak mereka, dan meskipun ada ketegangan yang tersisa, mereka mencoba menyingkirkan ego mereka demi kebaikan Nara. Pada suatu akhir pekan, ketika Andi datang untuk menjemput Nara, Diana dan Andi duduk di ruang tamu yang kecil namun nyaman. Tidak ada kemarahan atau kata-kata penuh emosi seperti dulu. Hanya ada 2 orang tua yang mencoba memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Diana, Andi membuka percakapan, "Aku ingin minta maaf atas semua yang terjadi. Aku sadar aku banyak melakukan kesalahan." Diana menatap Andi dengan pandangan yang lembut, namun penuh luka. "Aku juga minta maaf, Andi. Kita sama-sama pernah mencoba, tapi ada hal yang tidak bisa kita ubah." Andi mengangguk pelan, menyadari kebenaran kata-kata itu.
Meskipun mereka tidak lagi bersama, perpisahan ini mengajarkan mereka untuk memahami satu sama lain dengan cara yang lebih dewasa. Melangkah ke masa depan. Dalam setiap langkahnya, Diana berusaha membangun kembali kehidupannya. Ia mengejar karier yang sempat tertunda, mengambil kelas menulis yang sudah lama ia impikan, dan mencoba menjadi ibu yang terbaik bagi Nara. Meski masih ada hari-hari di mana ia merasa hancur, Diana belajar untuk menghadapi semua itu dengan kekuatan yang baru. Suatu sore, saat Diana sedang menulis di mejanya, Nara datang dengan menggenggam sebuah gambar. "Ibu, ini gambarku," katanya bangga. Diana melihat gambar itu, sebuah keluarga kecil dengan senyum bahagia, terdiri dari seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak. Hatinya terasa hangat melihat betapa sederhana namun berartinya gambar itu. "Ini sangat indah, sayang," kata Diana sambil memeluk Nara erat. "Ibu senang?" tanya Nara dengan senyum cerah. "Ibu sangat senang," jawab Diana sambil tersenyum, menyadari bahwa meskipun keluarganya telah berubah, cinta mereka tetap utuh. Diana telah berusaha membangun kehidupan baru bagi dirinya dan Nara, tetapi kenyataan tidak selalu berjalan mulus. Meski banyak kemajuan yang telah dicapai, setiap hari ada tantangan baru yang harus dihadapi. Ia masih harus belajar bagaimana mengelola perasaannya dan menjalin hubungan yang sehat, baik dengan Nara maupun dengan Andi. Rindu yang menyakitkan. Suatu pagi, saat Diana sedang menyiapkan sarapan, ia mendengar Nara berceloteh sendiri di ruang tamu. Suara ceria anaknya memecah kesunyian rumah. Namun di dalam hati Diana ada rasa hampa yang tak terelakkan. Nara yang ceria membuat Diana teringat pada masa-masa ketika mereka sekeluarga berkumpul saat semuanya terasa utuh dan sempurna. "Bu, lihat, aku bisa menggambar ini." Nara datang dengan selembar kertas penuh gambar hewan. Diana tersenyum, namun di balik senyumnya terdapat kerinduan yang mendalam. "Itu luar biasa, Nak. Kamu sangat berbakat," puji Diana sambil berusaha mengusir bayangan masa lalu. Namun, saat ia melihat gambar itu, rasa sakit itu kembali muncul. Tanpa sadar, Diana membayangkan bagaimana Andi akan tersenyum bangga melihat karya Nara. Rindunya akan kehadiran Andi dalam keluarga mereka semakin kuat. Diana tahu bahwa meskipun mereka telah berpisah, bagian dari dirinya masih menginginkan kehadiran Andi. Pertemuan dengan Andi. Hari itu Andi dijadwalkan untuk menjemput Nara untuk menghabiskan waktu bersama di rumah neneknya. Ketika Andi tiba, suasana di rumah menjadi sedikit tegang. Meskipun mereka sudah berusaha menjaga hubungan yang baik demi Nara, ketidaknyamanan itu tetap ada. "Diana," Andi mulai, "aku ingin bicara tentang Nara. Aku merasa kita perlu membuat rencana yang lebih baik tentang waktu bersamanya." Diana mengangguk, berusaha menahan emosi yang mulai mendesak. "Aku setuju. Kita perlu memastikan Nara tidak merasa bingung dengan keadaan ini." Andi menghela napas, tampak lebih tenang daripada sebelumnya. "Aku ingin dia tahu bahwa meskipun kita tidak bersama lagi, kami tetap mencintainya." "Dia sangat merindukan kamu, Andi," kata Diana, suaranya hampir bergetar. "Aku bisa melihatnya di matanya setiap kali kamu pergi." Andi menatap Diana dengan penuh pengertian. "Aku juga merindukannya. Aku ingin menjadi ayah yang baik meskipun kami tidak bersama." Percakapan itu berlangsung dengan lebih lembut dari yang mereka bayangkan. Dalam momen itu, Diana dan Andi menyadari bahwa meskipun hubungan mereka telah berakhir, mereka masih bisa berkolaborasi demi kebahagiaan Nara. Seiring berjalannya waktu, Diana mulai merasakan tekanan untuk memenuhi harapan yang ada. Ia harus menjadi ibu yang kuat, pekerja yang berdedikasi, dan juga pribadi yang terus berjuang dengan emosinya. Di tempat kerja, Diana seringkali merasa tertekan. Rekan-rekannya kadang-kadang tidak memahami kesulitan yang dihadapi seorang ibu tunggal. Suatu hari, saat rekan-rekannya merayakan pencapaian di kantor, Diana merasa terasing. Ketika semua orang bersenang-senang, Diana merenungkan perasaannya yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia untuk rekan-rekannya, tetapi di sisi lain, ia merindukan kebahagiaan sederhana yang pernah ia miliki dalam hidupnya yang dulu. Saat istirahat, Diana melangkah keluar untuk menghirup udara segar. Ia duduk di bangku taman, merasakan angin sejuk yang menyentuh kulitnya. Seketika, kenangan indah bersama Andi dan Nara kembali memuka. Diana merasa sesak di dadanya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah menemukan kebahagiaan seperti dulu lagi. Di rumah, Diana berusaha menyibukkan diri dengan aktivitas bersama Nara. Mereka menghabiskan waktu menonton film, memasak, dan melukis. Momen-momen kecil ini membuat Diana merasa hidup kembali.
Ia belajar untuk menghargai setiap detik yang dihabiskan bersama anaknya. Suatu malam setelah Nara tidur, Diana kembali ke meja tulisnya. Ia mulai menulis dalam jurnalnya, mencurahkan semua perasaan yang ada di hatinya. Menulis menjadi bentuk pelampiasan yang menyelamatkan. Dalam kata-kata itu, Diana menemukan kekuatan untuk bangkit dari kesedihan. Kadang-kadang aku merasa tersesat, tetapi aku tahu aku harus melanjutkan, tulisnya. Aku akan menjadi ibu yang terbaik untuk Nara dan menunjukkan bahwa cinta tidak selalu berarti hidup bersama. Kebangkitan kembali. Diana terus mengembangkan dirinya. Ia menghadiri lebih banyak kelas menulis dan menemukan komunitas penulis di sekitarnya. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang memotivasi dan mendukungnya. Diana mulai menulis cerita-cerita pendek, berbagi pengalamannya dengan dunia. Di setiap cerita, ia mengekspresikan emosi yang selama ini terpendam, menggambarkan perjuangan dan harapan yang ia rasakan. Diana mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan bahwa banyak orang di luar sana yang berjuang melawan tantangan serupa. Pada suatu sore, Diana menerima undangan untuk membagikan pengalamannya dalam sebuah seminar penulisan. Dengan penuh rasa gugup dan bersemangat, Diana berdiri di depan audiens, mengingat kembali semua perjalanan emosional yang telah ia lalui. Banyak orang berpikir bahwa perceraian adalah akhir dari segalanya. Tetapi itu bukanlah kebenaran bagi saya, kata Diana. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Saya telah belajar bahwa setiap akhir adalah sebuah awal yang baru. Kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik jika kita mau berjuang. Diana melihat mata para pendengarnya bersinar, dan ia merasakan semangat di dalam hatinya. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa perjalanannya untuk menemukan kebahagiaan masih panjang, tetapi tidak lagi merasa sendirian. Melangkah tanpa jawaban. Diana duduk di depan jendela apartemennya, memandangi hujan yang jatuh dengan lebat. Setiap tetesnya terasa seperti air mata yang menetes dari langit, seolah ikut merasakan kesedihan yang ia alami. Di luar sana, dunia terlihat kabur dan suram. Hidupnya kini berada di titik di mana ia telah berjuang sekuat tenaga untuk bangkit. Tetapi ada satu hal yang masih menghantuinya, ketidakpastian tentang masa depannya. Memori yang terus membekas. Seiring hujan mengguyur kota, Diana teringat akan hari-hari sulit yang telah dilalui. Dia teringat pada perdebatan dengan Andi, saat-saat ketika mereka berdua saling menyakiti, dan saat-saat ketika dia merasa sendirian meskipun dikelilingi oleh orang-orang. Betapa mudahnya ia terjebak dalam nostalgia, menginginkan kehadiran Andi di sisinya, meskipun ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke keadaan yang sama. Apakah aku sudah melakukan yang terbaik untuk Nara? Pikirnya, rasa cemas itu kembali menghantuinya. Satu hal yang selalu menjadi keraguan di hatinya. Apakah keputusan untuk berpisah adalah yang benar? Di satu sisi, dia merasa lebih bebas dan lebih kuat. Di sisi lain, dia merindukan kenyamanan yang dulu ada, perasaan aman ketika ada seseorang yang selalu bersamanya. Pertemuan yang tidak diharapkan. Suatu hari, saat Diana menjemput Nara dari sekolah, ia bertemu dengan Andi yang juga sedang menunggu. Ada momen canggung ketika pandangan mereka bertemu. Diana merasa jantungnya berdegup kencang. Keduanya tersenyum, tetapi senyuman itu terasa penuh beban. Mereka berbincang sejenak, berusaha menjaga suasana tetap ringan. "Bagaimana Nara?" tanya Andi, mencoba terdengar santai. "Dia baik-baik saja, sangat aktif di sekolah," jawab Diana, berusaha terlihat tenang. Tetapi di dalam hatinya, rasa marah dan sakit hati bercampur aduk. Mengapa harus seperti ini? Mengapa mereka harus berurusan dengan perceraian dan rasa sakit yang terus menghantui? Kenapa semua ini terjadi? Diana ingin berteriak, ingin meluapkan semua perasaannya, tetapi ia menahannya. Dia tidak ingin Nara melihat mereka bertengkar. Keputusan yang menyakitkan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Diana berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masa lalu, bayang-bayang Andi tetap ada. Dia masih teringat akan janji-janji yang pernah mereka buat, harapan-harapan yang kini tampak seolah hanya angan-angan belaka. Suatu malam, saat Nara sudah tidur, Diana kembali merenungkan hidupnya. Dia merasa terjebak di antara harapan dan kenyataan, di antara ingin kembali dan ingin melanjutkan hidup. Dan saat itulah dia menemukan jawaban yang menyakitkan, bahwa mungkin tidak ada jawaban yang tepat untuk semua ini. Mungkin kehidupan tidak selalu memberikan solusi atau penyelesaian yang sempurna. Diana menatap langit malam yang gelap, menginginkan kejelasan. Namun yang ia dapatkan hanyalah kesunyian. Dalam kesunyian itu, ia merasa lebih kesepian dari sebelumnya.
Diana akhirnya menyadari bahwa melanjutkan hidup bukan berarti melupakan masa lalu. Namun, perasaannya terhadap Andi dan rasa bersalahnya tidak pernah sepenuhnya hilang. Dia tahu bahwa meskipun ia berusaha keras untuk mencintai dan membesarkan Nara, ada bagian dari dirinya yang selalu bertanya-tanya tentang keputusan yang telah diambilnya. Malam itu, dia menulis di jurnalnya. Kadang, aku merasa lelah berjuang, lelah berpura-pura kuat. Dan aku masih berharap bahwa akan ada jawaban, atau setidaknya kejelasan untuk semua yang terjadi. Diana menyadari bahwa dia tidak memiliki semua jawaban. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan terkadang ketidakpastian itu terasa lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang ia alami saat ini. Menutup kisah dengan pertanyaan. Saat hujan berhenti dan sinar matahari mulai muncul, Diana tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan, meski dia tidak sepenuhnya siap untuk itu. Dia menatap keluar jendela, melihat anak-anak bermain di luar, dan merasakan sebuah harapan yang samar. Harapan bahwa mungkin suatu saat dia akan menemukan kedamaian dalam ketidakpastian ini. Apakah aku akan baik-baik saja? Tanya Diana kepada dirinya sendiri, tak ada jawaban yang pasti. Dengan hati yang penuh rasa haru dan kebingungan, dia menutup jurnalnya. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia merasakan tekanan dari dunia di sekelilingnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ini hanya awal dari bab baru yang lebih kompleks.